Harry yang selama ini diam-diam menyelidiki setiap sabotase yang dialami oleh Akila akhirnya menemukan titik terang. Sebagai seorang hacker yang sangat ulung, yang sangat teliti dan penuh perhitungan, Harry tidak tinggal diam saat berbagai insiden mencurigakan terjadi selama acara pensi. Mulai dari baju Akila yang dilubangi, piano yang tiba-tiba rusak, mikrofon yang telah dimodifikasi, hingga sorot lampu yang menyilaukan saat pertunjukan panahan. Dan semua itu membentuk pola yang sangat mencurigakan bagi Harry. Dengan menganalisa rekaman CCTV, menyisir jejak digital kru, hingga memeriksa log perangkat pencahayaan dan audio, Harry perlahan-lahan mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Dalam salah satu rekaman yang sebelumnya tidak aktif, namun berhasil dipulihkan sebagian, ia melihat sosok Cantika yang diam-diam menyelinap ke area belakang panggung. Ia terlihat berbicara dengan salah satu kru belakang, diketahui ia suap, dan bahkan ditemukan jejak login flashdisk yang dimasukkan ke piano elektronik beberapa menit sebelum Akila tampil. Semua bukti itu akhirnya mengarah pada satu nama, yaitu Cantika. Bukan hanya 1-2 kali sabotase itu terjadi, tapi sebuah rangkaian rencana yang terorganisir dengan tujuan jelas, menghancurkan mental Akila dan menjatuhkan reputasi di mata semua orang, terutama di mata Harry. Namun semua itu justru membuat Harry semakin membuka mata tentang siapa Cantika sebenarnya. Kebencian yang dibalut kecemburuan, iri hati, dan obsesi membuat Cantika menyingkirkan batas moral. Harry tak marah, ia tenang tapi kecewa. Lebih dari siapapun, ia tahu bahwa manipulasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kini, dengan semua bukti di tangan, Harry bersiap untuk menghadapi Cantika. Tak dengan emosi, tapi dengan kebenaran yang akan membuka kedoknya. Karena bagi Harry, melindungi Akila bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang keadilan. Saat Harry akhirnya berhadapan langsung dengan Cantika, suasana begitu tegang. Tak ada lagi suara keras, tak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Hanya tatapan tajam, penuh kecewa dari Harry yang cukup membuat dadanya semakin sesak. Harry di sini tentu saja membawa bukti yang tak terbantahkan, rekaman CCTV, log aktivitas dari piano elektronik, dan keterangan dari salah satu kru yang telah mengaku menerima perintah dan imbalan dari Cantika. Akila masih belum di sini, masih belum menyadari bahwa semua sabotase yang dialami saat pensi berasal dari satu orang yang selama ini berada di sekitarnya, yaitu Cantika. Dalam benaknya, semua gangguan yang terjadi terasa seperti kebetulan saja, atau mungkin ulah seseorang yang tidak menyukainya. Namun ia tidak pernah benar-benar menaruh kecurigaan pada Cantika, teman sekolah yang sering menampilkan sikap ramah di depan banyak orang. Bagi Akila, pensi adalah momen bersejarah, titik balik di mana ia memberanikan diri untuk tampil, menunjukkan bakat, dan berjuang melawan ketakutan. Ia terlalu sibuk mempersiapkan dirinya, mengatasi rasa gugup, dan berusaha fokus yang tak sempat melihat benang merah dari semua peristiwa aneh yang terjadi. Baju yang tiba-tiba berlubang, piano yang rusak saat sebelum tampil, mikrofon yang tidak berfungsi, hingga lampu sorot yang menyilaukan matanya saat ia mau memanah. Akila hanya tahu bahwa setiap rintangan itu bisa diatasi berkat bantuan Harry, Raisa, Flavio, dan orang-orang di sekitarnya yang setia mendukungnya. Namun di balik keberhasilan itu, masih ada bayang-bayang gelap yang belum terungkap. Olehnya, niat jahat Cantika yang selama ini memanipulasi keadaan dari balik layar. Akila belum tahu bahwa selama ini tersenyum bersamanya justru menjadi sosok yang ingin menjatuhkannya. Tapi masih percaya bahwa semua teman di kelilingnya memiliki semangat dan harapan yang sama di hari pensi. Tapi cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, Akila harus siap menghadapi kenyataan yang bisa mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal, termasuk siapa yang benar-benar peduli dan siapa-siapa yang menyimpan dendam. Di sisi lain, Cantika yang biasanya penuh percaya diri, licin, dan banyak bicara, kali ini tampak gugup. Tangannya gemetar, matanya tak mampu menatap langsung ke arah Harry. Tak satu pun kata keluar dan membela diri.
Tak ada bantahan, tak ada pembelaan. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu semua telah terbongkar. Ia tahu Harry bukanlah orang yang mudah dibohongi, apalagi dimanipulasi. Harry tak banyak bicara panjang di sini. Tatapan yang tenang tapi dingin cukup menyampaikan segalanya, bahwa kepercayaannya telah hancur, bahwa batas yang telah dilewati. Cantika hanya bisa menunduk, menyadari bahwa bukan hanya rencananya gagal total, tapi juga bahwa dirinya kini berdiri di hadapan orang yang tak akan pernah melihatnya lagi. Dalam diamnya, Cantika merasakan beban yang sangat berat. Bukan hanya rasa malu karena ketahuan, tapi juga rasa kalah yang sempat menyakitkan dari Akila yang selama ini ingin menghancurkannya, dan kalah dari diri sendiri yang terlalu larut dalam ambisi dan cemburu. Dan kini tak ada lagi ruang untuk mengelak. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Harry menatap Akila dari kejauhan dengan sorot mata yang penuh iba. Ia tahu persis segala tekanan yang dihadapi Akila saat pensi, dan kini semua kepingan Fajar mulai menyatu. Dari sabotase baju, gangguan piano, mikrofon, dan insiden lampu sorot yang membutakan penglihatan Akila saat memanah. Semuanya adalah ulah Cantika. Harry sejak awal mencurigai ada sesuatu yang tak beres. Kini semakin terluka melihat bagaimana Akila menjadi sasaran dari kecemburuan dan kebencian serta obsesi. Harry bukan hanya merasa marah tapi juga sedih. Ia tahu betapa kerasnya Akila berjuang untuk tampil di acara pensi, berlatih tanpa keluh dan mencoba menjadi kuat walau seringkali takut dan cemas. Namun ternyata di balik semua itu, Akila juga harus menanggung luka dari pengkhianatan orang yang seharusnya menjadi teman sekolah. Seseorang yang dulu mungkin pernah berjalan di koridor yang sama tanpa curiga. Melihat Akila masih tersenyum di depan banyak orang, berusaha kuat dan tidak menunjukkan rasa sakitnya, membuat Harry merasa semakin terenyuh. Dalam hati, Harry tahu bahwa Akila sudah terlalu sering dipaksa kuat. Dan seandainya bisa, ia ingin menjadi pelindung yang selalu ada untuk Akila, agar Akila tak perlu lagi menghadapi semuanya sendirian. Setelah pergolakan batin yang mendalam dan air mata yang tumpah di sepanjang perjalanan, Mohan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia harus kembali. Rasa bersalah kepada Akila sebagai manajer band Six Play dan terutama pada teman-temannya di Six Play menghantam keras hati Mohan. Ia tahu jika ia terus melarikan diri, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga kenangan dan mimpi bersama band yang sudah mereka bangun sejak awal sekolah. Dengan tekad baru, Mohan membalikkan motornya ke arah yang berlawanan. Ia tak peduli lagi pada ancaman dari Matthew dan juga Devon. Yang ia tahu, ini adalah hari terakhir Six Play di Tinta Persada. Dan hari itu, di mana mereka harus menciptakan sejarah. Mereka harus tampil. Kabar kembalinya Mohan membuat langsung geger para personel Six Play yang sempat putus asa. Fatah Harris pun langsung mengatur keamanan dan mengalihkan perhatian dari orang-orang suruhan Matthew agar Mohan bisa masuk ke area pensi tanpa gangguan. Semua anggota band yang semula terisak kini kembali tersenyum, bahkan Akila pun yang sempat terpuruk kembali berdiri tegak karena perjuangan mereka belum berakhir. Dan akhirnya saat nama dipanggil, Mohan bersama Six Play naik ke panggung. Sorak-sorai penonton menggema, seluruh siswa, guru, orang tua, murid berdiri menyambut kembalinya sang vokalis saat itu. Di sisi lain saat Akila tampil, Mayang berdiri di antara kerumunan penonton dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya penuh dengan rasa sulit untuk ia ungkapkan. Ia menyaksikan langsung bagaimana putrinya, Akila, berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri, menyanyi, bermain piano, bahkan memanah dengan mata terpejam. Selama ini Mayang mengira bahwa melindungi Akila berarti menahan Akila dari dunia luar yang keras. Ia takut Akila terluka, takut Akila gagal. Karena itulah ia sering membatasi langkah putrinya, termasuk Akila saat ikut pensi. Mayang melihat sendiri bagaimana Akila bersinar. Ia melihat keberanian, tekad, dan bakat luar biasa yang Akila miliki.
Apalagi saat ini Harry telah bersamanya, dan maka di sini Maya akan membiarkan semua yang Akila suka Akila lakukanlah.